Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Nisa dengan NIM 21108530022 akan membahas mengenai skripsi saya yang berjudul Konsensus Politik dan Skalatif BDS Movement dalam menghadapi settler kolonialisme Israel. Dalam penyusunan skripsi ini saya dibimbing oleh dosen pembimbing saya yaitu Dr. Vertus Setyaka SIP MSI dan Zulkifli Harza SIP MSUC. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Nah, menurut International Court of Justice, Israel merupakan pihak penjajah rakyat Palestina saat ini. Penjajahan ini bermula pada 1917 yang mana wilayah Palestina itu jatuh pada kekuasaan Inggris sehingga memudahkan akses migrasi Yahudi ke Palestina. Itu gerakan dengan paham ideologi nasionalisme Yahudi yang disebut Zionisme ini mulai tumbuh dan berkembang. Zionisme ini berisikan bahwa kepercayaan terhadap bahwa tanah Palestina merupakan tanah yang dijanjikan oleh leluhurnya, sehingga tanah Palestina dapat dijadikan sebagai negara Yahudi oleh mereka. Nah, keadaan tersebut memecahkan ketegangan hingga pemberontakan massal yang disebut intifada dan seterusnya menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat Palestina. Tindakan yang dilakukan Israel ini disebut settler kolonialisme karena tindakannya menggambarkan sebuah sistem yang diterapkan untuk menghapus dan menghancurkan penduduk asli. Meskipun penyerangan tetap berlanjut hingga saat ini, Israel itu masih memiliki perekonomian yang stabil karena adanya dukungan dan hubungan kerjasama pada negara-negara lain. Salah satunya itu uh, pada forum-forum internasional seperti PBB yang mana Amerika Serikat itu menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel. Nah, sehingga PBB belum dapat mewujudkan keadilan karena penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat tersebut. Merespon fenomena ini, banyak gerakan pembebasan wilayah Palestina lahir, salah satunya BDS Movement sebagai gerakan nir kekerasan. Gerakan BDS ini memiliki 3 tuntutan, yaitu mengakhiri settler kolonialisme, mengakui hak-hak dasar warga Palestina, menghormati hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah dan rumahnya sendiri sesuai dengan resolusi PBB 194. Nah, gerakan BDS ini berdiri secara resmi pada 2005 dengan koalisi 170 masyarakat sipil Palestina termasuk diaspora dan akademisi. Hingga saat ini BDS itu masih masif melakukan gerakannya, namun belum dapat mewujudkan tuntutan-tuntutannya. Kemudian rumusan masalah. Uh, Seperti sebelumnya, settler kolonialisme Israel itu telah lama terjadi dan sulit untuk mencapai keadilan dan perdamaian bagi masyarakat Palestina. Nah, hadirnya gerakan BDS sebagai gerakan kekerasan melawan Israel ini menimbulkan perseteruan di antara keduanya. BDS movement telah mengalami perkembangan dan pergeseran skala pergerakannya hingga mendapat dukungan dari berbagai organisasi dan beberapa negara selama 20 tahun beroperasinya. Namun BDS juga mengalami banyak tantangan dan belum dapat mewujudkannya. Sehingga timbul pertanyaan penelitian bagaimana perseteruan politik atau kontensius politik dan scaleship BDS movement dalam menghadapi settler kolonialisme Israel. Sementara itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan kontensius politik dan scaleship BDS movement dalam menghadapi settler kolonialisme Israel. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat akademis. Manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi ilmu hubungan internasional mengenai kajian pemahaman gerakan sosial dalam konteks internasional mengenai dinamika gerakan sosial tersebut dalam mengubah opini publik, beroperasi di luar batas negara, dan kebijakan pemerintah. Kemudian ada manfaat praktis. Adanya penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai strategi dan perkembangan yang timbul dari BDS movement, sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada berbagai institusi pendidikan, penelitian, dan aktivis BDS movement dalam mengevaluasi setiap strategi yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian itu ada prognostic framing. Prognostic framing ini adalah fungsi utamanya untuk menawarkan solusi atau strategi untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Dan yang terakhir itu motivational framing yang memiliki tujuan untuk memobilisasi dukungan dengan memaparkan alasan atau dorongan mengapa orang harus terlibat dalam aksi kolektif ini. Nah, yang ketiga itu ada elemen politik yang merupakan keterlibatan pemerintah sebagai target utama dalam proses ini. Nah, berdasarkan oleh Tilly, McAdam, dan Terrell,
mereka mengidentifikasi ada 4 tipe utama respon negara terhadap aksi kolektif, yaitu yang pertama repression, yaitu penggunaan kekuatan dan kekuasaan untuk menghentikan ataupun menekan aksi. Nah, tindakan ini dapat berupa penangkapan, kekerasan fisik, dan pembatasan kebebasan lainnya. Kemudian ada concession, yaitu pemerintah melakukan upaya menetralisir aksi dengan memenuhi tuntutan dengan memberikan konsesi berupa izin atau hak kepada aktor untuk melakukan aksi kolektif. Nah, yaitu ada yang ketiga ada channeling, yaitu mengalihkan aksi ke dalam proses politik formal seperti negosiasi atau dialog untuk membahas mengenai tuntutan yang diajukan oleh aksi kolektif. Yang keempat itu adalah ignore, yang berarti negara atau pemerintah tidak merespon dan mengabaikan aksi kolektif yang telah diupayakan. Ignore ini juga dapat menimbulkan eskalasi konflik yang lebih besar selanjutnya. Nah, kemudian yang konsep kedua yaitu scale shift. Dalam penjelasan bukunya, konsep scale shift ini menggambarkan proses aksi politik konsensus yang berkembang dan berubah skala pergerakannya. Scale shift juga ditunjukkan dengan perubahan-perubahan pada skala geografis dan kuantitas aktor yang berperan dan perubahan lingkup pertikaiannya. Nah, scale shift ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu upward yang berarti dia itu arahnya meluas dibanding lingkup sebelumnya, misalnya global ke transnasional, atau kemudian dari regional misalnya ke internasional. Kemudian jenis downward yang kedua itu gerakan ini menjadi lebih spesifik dari lingkup gerakan yang sebelumnya, misalnya seperti dari transnasional ke sebuah negara. Kemudian downward ini juga ditandai dengan adopsi gerakan global kepada lokal. Jadi upward dan downward ini memiliki arah gerakan yang berbeda, namun memiliki tahapan yang sama. Yang pertama itu ada diffusion. Diffusion itu adalah, secara sederhana, diffusion itu berupa penyebaran informasi, dapat berupa ide, strategi, atau taktik yang menyebar dari satu situs ke situs lainnya. Nah, selain itu juga penyebaran informasi ini dapat berupa penyebaran tuntutan atau klaim yang sama oleh kelompok yang berbeda. Difusi ini memiliki dua jenis juga berdasarkan cara penyebarannya, diffusion vertikal dan horizontal. Vertikal ini merupakan penyebaran ide dari satu tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah, atau dari lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi berdasarkan dalam hierarki politik ataupun sosial. Kemudian diffusion horizontal ini adalah ketika itu penyebarannya dalam satu organisasi ke organisasi lainnya, dari individu lainnya ke individu lainnya. Dan dapat disimpulkan bahwa horizontal ini terjadi di antara aktor yang setara atau sejajar dalam skala pergerakannya. Kemudian yang kedua ada brokerage, yang merupakan peran aktor untuk membangun koneksi jaringan dukungan atau organisasi lain yang disebut aliansi. Brokerage ini memiliki aktor utama yang dapat disebut broker, yang mana merupakan penghubung dari suatu organisasi ke organisasi lainnya. Yang ketiga itu coordinated action atau aksi yang terkoordinasi. Aksi yang terkoordinasi ini seperti namanya, yaitu sebuah aksi kolektif yang dikoordinasikan oleh suatu entitas yang memimpin gerakan tersebut kepada aksi-aksi yang telah menyebar. Kemudian escalation, yang merupakan peningkatan aksi dalam skala dan dampaknya yang kian meluas atau mengecil karena adanya respon pemerintah atau muncul solidaritas dari kelompok lain. Nah, escalation ini juga sebagai respon terhadap interaksi antara pihak yang mengajukan klaim. Kemudian adanya pergeseran skala pada tahap ini ditentukan dari jaringan yang kuat, seperti seberapa besar organisasi atau media, tokoh kuncinya dan framingnya digunakan, dan bagaimana peluang politik yang diambil oleh gerakan tersebut. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif. Batas penelitiannya itu berfokus pada upaya dan dinamika gerakan BDS yang beroperasi pada 2005 hingga 2004 agar dapat melihat perkembangan dari gerakan BDS ini. Unit dan level analisisnya, yang pertama unit analisisnya itu BDS Movement, eksplanasinya negara Israel, dan level analisisnya adalah sistem internasional. Teknik pengumpulan data yaitu primer dan sekunder. Terus teknik pengumpulan datanya, yang pertama pengumpulan data, kemudian reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan. Untuk menyusun skripsi ini ditentukan sistematika penulisan. Yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 membahas tindakan settler kolonialisme Israel atas Palestina, kemudian ketiga boycott, divestment, sanction atau BDS movement, yang keempat analisis kontensius politik dan scale shift BDS movement dalam menghadapi Israel, bab 5 adalah kesimpulan. Kemudian pelanggaran hukum internasional oleh Israel berdasarkan tindakan-tindakan yang dilakukannya, yaitu yang pertama Konvensi Jenewa pasal 49 dan DKPBB 2334 tahun 2016. Berdasarkan Konvensi Jenewa ini,
Terdapat larangan negara pendudukan untuk memindahkan penduduknya kepada wilayah yang diduduki dan menyatakan bahwa pemukiman Israel adalah pelanggaran hukum internasional. Kemudian itu protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa 1977 pada pasal 35(2) terdapat larangan penggunaan senjata atau metode perang yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau luka berlebihan. Pada poin 3, yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas dan berkepanjangan dan parah. Nah, laporan dari organisasi Human Rights Watch dan Amnesty International menyebutkan bahwa Israel menggunakan fosfor putih di daerah padat penduduk yang menyebabkan korban sipil. Kemudian Konvensi Jenewa keempat, pasal 33 yang melarang penghalangan akses bantuan kemanusiaan dengan melakukan blokade darat, laut, dan udara di Gaza. Bab 3, Boycott, Divestment, Sanction atau BDS Movement. Yang pertama, terbentuknya seruan BDS. Menyadari perlunya strategi perlawanan yang lebih efektif, berbagai organisasi masyarakat sipil Palestina mulai melakukan diskusi dan konsolidasi. Nah, gerakan ini bermula dengan upaya untuk memulai kampanye divestasi sebagai wujud gerakan solidaritas terhadap Palestina. Pada November 2000 ketika Profesor Hukum Internasional Francis Boyle memberikan kuliah umum di Illinois State University. Nah, dalam kesempatan tersebut Boyle itu mendorong mahasiswa untuk hadir dan mengambil inspirasi dari aktivis gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan untuk menentang rezim apartheid Israel. Nah, pidato Boyle ini kemudian menjadi pemantik mobilisasi yang mendorong mahasiswa dan aktivis Palestina untuk menginisiasi kampanye divestasi pertama pada 2001. Gerakan ini juga dipelopori oleh Student for Justice in Palestine atau SJP di University of California, Berkeley. Pada tahun 2002, berbagai kampus AS itu mulai mengedarkan petisi dan menyerukan divestasi. Sebagai bagian upaya dari konsolidasi, SJP juga menyelenggarakan konferensi mahasiswa nasional pertama yang menjadi wadah koordinasi dan penguatan strategi advokasi gerakan divestasi. Nah, pada tahun 2004, itu adalah pendirian PACBI atau Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel sebagai wadah yang berusaha melanjutkan upaya-upaya boykot meskipun cakupannya masih terbatas di lingkungan akademik. Kemudian, setelah setahun berbagai pertemuan dan koordinasi, pada 9 Juli 2005, lebih dari 170 organisasi masyarakat sipil Palestina secara resmi mengeluarkan seruan BDS. BDS ini berisikan boykot, divestasi, dan sanksi. 3 ajakan ini mereka serukan untuk meminta komunitas internasional menerapkan agar menekan Israel. Kemudian seruan ini juga menekankan 3 tuntutan, yaitu mengakhiri pendudukan dan kolonialisasi Israel atas semua tanah Palestina, kemudian mengakui hak-hak warga Palestina yang tinggal di Israel dan menghapus sistem diskriminasi yang menyerupai apartheid. Kemudian yang ketiga, menghormati hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah mereka sesuai dengan resolusi PBB 194. Kemudian ada strategi BDS Movement. Strategi dari BDS Movement itu menekankan bahwa tujuan utama dari adanya BDS Movement ini adalah memilih beberapa target secara strategis dan memberikan tekanan kolektif yang cukup memenangkan sebuah kampanye. Berdasarkan gambar di samping, strategi BDS ini menekankan bahwa ketika kita melihat daftar panjang puluhan perusahaan yang terafiliasi kepada Israel dianjurkan untuk diboykot beredar di media sosial, perlu diingat bahwa tujuan utamanya bukan memboykot sebanyak mungkin perusahaan. Hal ini karena hanya sedikit orang yang mampu melakukan pemboikotan skala besar dalam jangka waktu yang lama. Nah, sebaliknya, BDS itu telah melakukan penyaringan dan membuat prioritas boykot list sehingga dapat memberikan tekanan kolektif yang cukup untuk memenangkan atau berdampak. Kemudian BDS itu menyusun prioritas boykot berdasarkan yang pertama, 1, tingkat keterlibatannya. Semakin besar keterlibatan suatu perusahaan atau institusi dalam mendukung kebijakan Israel, semakin mudah mobilisasi untuk menekan mereka. Yang kedua itu adalah potensi membangun koalisi. Target yang disusun diprioritaskan untuk dapat memunculkan kemungkinan terbentuknya koalisi dengan gerakan lain untuk memperkuat kampanye. Misalnya menargetkan Chevron lebih efektif karena perusahaan ini juga menjadi sasaran aktivis lingkungan di seluruh dunia karena kontribusinya dalam merusak lingkungan. Yang ketiga itu ada daya tarik media. Memilih perusahaan atau institusi yang memiliki profil publik tinggi dapat meningkatkan visibilitas kampanye BDS.
Yang keempat itu potensi keberhasilan. Kampanye BDS itu tidak hanya bertujuan untuk menarik perhatian, tetapi juga harus memiliki peluang yang realistis untuk berhasil. Keberhasilan ini dapat berupa peningkatan dukungan publik, perubahan kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada perkembangan BDS Movement. Dalam pembahasannya, saya membagi dalam segmentasi per 5 atau 4 tahun. Pada tahun pertamanya, 2005 hingga 2009, BDS Movement itu memiliki dukungan dari Serikat Buruh Afrika Selatan, kemudian membentuk BNC dan kampanyekan target-target boykot mereka. BNC di sini bertugas sebagai pemimpin dari gerakan BDS itu. BNC merupakan singkatan dari BDS National Committee. Kemudian pada tahun 2010 hingga 2014, target boykot dari 2005 hingga 2009 ini mencapai kemenangan awal dalam boykot. Kemudian BDS menambahkan target boykot, dukungan bertambah, adanya dukungan yang bertambah, dan kemudian menggunakan digitalisasi media sosial seperti saat itu Twitter, Instagram, dan Facebook. Kemudian pada tahun 2015 hingga 2019, dukungan gerakan sipil itu bertambah. Kemudian terdapat kampanye-kampanye langsung, misalnya pada supermarket Inggris, kemudian festival musik Israel. Kemudian pada dekade ini juga, pada rentang tahun ini juga, BDS Movement dapat respon represif dari negara Israel dan aliansinya. Respon dari negara Israel dapat berupa seperti salah satu contohnya Umar Bergoti yang merupakan co-founder dari BDS Movement itu dilarang untuk memasuki Amerika Serikat. Kemudian juga Israel melakukan penekanan pada perusahaan-perusahaan untuk tidak melakukan penutupan usaha-usahanya di Israel, seperti salah satunya Ben & Jerry yang merupakan salah satu anak produk dari Unilever. Kemudian juga negara Israel mengeluarkan daftar hitam negara BDS organisasi BDS sebagai salah satu daftar hitam organisasinya. Kemudian pada tahun 2020 hingga 2024 adanya transformasi digital yang signifikan, karena sama-sama kita ketahui pada tahun ini terdapat pandemi COVID-19 yang mana terdapat ketimpangan antara Israel dan Palestina dalam mengakses atau mendapatkan vaksinnya. Kemudian dalam rentang tahun tersebut juga terdapat banyak penyerangan-penyerangan Israel kepada Palestina yang mendapat perhatian publik dengan hashtag Save Sejarah, kemudian All Eyes on Rafah, dan kemudian Gaza Under Attack, dan lain sebagainya. Dengan hal-hal tersebut, terdapat dukungan dari negara-negara namun masih minim. Kemudian adanya popularitas tersebut menimbulkan pro kontra golongan dalam dunia akademik. Kemudian itu adalah dampak BDS Movement. Yang pertama dalam ekonomi. Menurut laporan World Profits, organisasi yang menganalisis keterlibatan perusahaan dalam pendudukan Israel, beberapa perusahaan telah mengalami penurunan penjualan di pasar internasional karena tekanan boykot ini. Nah, dampak politik ini juga mendapat report dari The Guardian. Gerakan ini telah mempengaruhi opini publik di Eropa dan Amerika Utara dan mendorong beberapa pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih kritis terhadap Israel. Contohnya negara Irlandia yang memiliki kebijakan bahwa adanya pelabelan barang-barang yang berasal dari kolonialisme pemukiman Israel. Kemudian itu ada juga dampak sosialnya. Menurut Al Jazeera, gerakan ini telah membangun jaringan solidaritas global yang melibatkan aktivis, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan sebagainya. Keempat itu adalah analisis contentious politik and scalasive BDS Movement dalam menghadapi settler kolonialisme Israel. Yang pertama itu contentious atau pertikaian di antara BDS Movement dan Israel. Di sini terdapat perbedaan klaim atau tuntutan atau kepentingan dari antara kedua aktor, yang mana Israel itu menginginkan pembentukan negara Yahudi di Palestina. Sementara itu BDS Movement menuntut perubahan dengan melakukan perlawanan. BDS Movement memiliki 3 tuntutan. Yang pertama, salah satunya yang paling utama adalah menghentikan tindakan settler kolonialisme Israel. Nah, untuk mencapai tuntutan, BDS melakukan aksi kolektif sehingga membentuk kelompok-kelompok yang mendukung dan menjalankan aksi kolektif tersebut. Kelompok ini dapat berupa aktor formal ataupun informal. Dalam hal ini, Israel menjadi target dari gerakan BDS. Yang kedua itu adalah collective action BDS Movement menghadapi settler kolonialisme Israel. Nah, ada pun aksi kolektifnya itu ya BDS, Boycott, Divestment, and Sanction. BDS Movement sebagai challengers yang memobilisasi, mengkampanyekan, dan merumuskan gerakan untuk menargetkan Israel sebagai authorities. Kampanye BDS ini dilakukan dengan framing, dengan melakukan fungsi utamanya yaitu diagnostic framing dan motivational framing. Namun BDS ini belum
mampu melakukan prognostik framing dengan jelas dan sistematis. Hal ini dikarenakan prioritas boykot yang disampaikan tidak diimbangi dengan penekanan bahwa masyarakat harus melakukan dengan kolektif dalam jumlah yang besar agar menghasilkan tekanan kolektif yang besar pula. Pada website BDS Movement disampaikan bahwa strategi dari gerakan boykot bukan untuk melakukan boykot produk perusahaan sebanyak mungkin, karena tidak banyak orang yang mampu melakukan boykot dalam skala besar dan waktu yang lama. Sehingga berdasarkan informasi ini, seseorang yang menemukan sebuah produk yang terafiliasi pada Israel tidak harus melakukan boykot apabila tidak termuat dalam boykot prioritas BDS. Namun, seringkali jika seseorang menemukan produk Israel secara spontan melakukan boykot yang dapat mengakibatkan pecahnya fokus masyarakat dalam melakukan boykot dan kehilangan momentum seperti halnya dampak yang dialami oleh Starbucks pada 2023. Selain itu, dalam aksi-aksi lokal yang berskala kecil, strategi ini juga membutuhkan arahan aktivis BDS lebih lanjut seperti kampanye alternatif pengganti barang yang diboykot dengan menyesuaikan karakteristik lokal wilayah tersebut. Kesempatan ini dapat menjadi peluang yang membantu UMKM lokal. Dalam hal ini third actor atau disebutnya dalam konsep ini allies adalah media dan masyarakat global. Nah, dalam hal ini media dan masyarakat sipil global ini dapat memperluas ataupun mempersempit pergerakan dari BDS Movement tergantung ideologi atau ideologi dari masing-masing entitas. Dapat berpihak pada Israel ataupun BDS Movement. Yang ketiga ada tekanan politik untuk pelemahan BDS Movement. Nah, berdasarkan respon yang dilakukan Israel seperti adanya Israel dan pendukungnya seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Inggris yang melakukan kebijakan anti BDS, kemudian juga Israel dengan undang-undang yang melegalkan pemukimannya di tanah Palestina. Kemudian juga adanya pendirian Ministry of Strategic Affairs dengan mandat tambahan untuk memerangi delegitimasi terhadap Israel termasuk BDS. Kemudian adanya kampanye Black Campaign dari Israel yang menyatakan bahwa BDS Movement adalah gerakan antisemitisme dan diskriminasi yang mana mengeksklusifkan Yahudi, termasuk dikategorikan sebagai repression atau represi. Nah, dukungan ini tidak dapat dilepaskan dan dukungan-dukungan yang diberikan oleh negara-negara lain itu tidak dapat dilepaskan dari kepentingan geopolitik dan strategis yang telah dibangun sejak era Perang Dingin. Kemudian juga ada hubungan ekonomi dan teknologi yang mana kita ketahui Israel salah satu negara yang dengan pusat perkembangan teknologi serta aspek historis seperti Jerman dengan sejarah Nazinya. Nah, hal-hal tersebut terus menormalisasi alasan-alasan tersebut terus menormalisasi adanya hubungan-hubungan dengan Israel yang mana secara tidak langsung atau secara tidak langsung juga mendukung adanya settler kolonialisme yang dilakukan oleh Israel. Nah, dari konsensus politik ini cenderung berfokus pada aksi kolektif, mobilisasi aksi, dinamika gerakan, dan interaksi para aktor, sehingga mengabaikan pentingnya representasi politik formal dan struktural serta ketimpangan yang besar atas kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki. Dalam hal BDS Movement menghadapi settler kolonialisme Israel ini sangat penting adanya peran dari politik formal dan struktural yang dapat mewakili kepentingan BDS Movement atau masyarakat Palestina dalam forum-forum internasional sehingga dapat mewujudkan tuntutannya dan melakukan sanksi atas Israel. Yang kedua itu ada proses Kelsey BDS Movement. Yang pertama adalah tantangan dan transnational diffusion BDS Movement. Nah, diffusion adalah penyebaran ide, taktik, atau strategi, juga nilai-nilai dari BDS Movement. Nah, diffusion ini telah terjadi sebelum gerakan BDS terbentuk secara resmi yang awalnya di antara warga lokal Palestina, diaspora Palestina, dan akademisi. Tindakan diffusion awalnya melalui media-media Palestina, juga aksi langsung jaringan organisasi, dan kemudian dalam perkembangannya media-media lain yang bukan Palestina juga melakukan diffusion atau penyebaran informasi. Terdapat dua jenis diffusion yaitu vertikal dan horizontal. Dalam BDS Movement itu diffusion horizontal lebih masif daripada vertikal. Hal ini dilihat dari dukungan yang telah dimiliki oleh BDS Movement, yaitu lebih banyak pada organisasi aktor-aktor horizontal atau yang setara seperti komunitas, organisasi, sedangkan aktor-aktor vertikal atau yang tingkatnya di atas dari BDS Movement masih tergolong sedikit, seperti negara-negara
Diffusion horizontal ini dapat dilihat dari banyaknya munculnya gerakan BDS di negara lain seperti BDS di Prancis, Italia, Malaysia, Australia, Turki, Indonesia, Kolombia, Spanyol. Nah, hal ini juga menandakan bahwa penyebaran informasi ini telah mengakar pada telah menandakan bahwa telah tersimpan oleh negara-negara yang memiliki BDS di negaranya masing-masing. Namun, berdasarkan media sosialnya, gerakan kampanye BDS pada negara ini masih minim, terlihat dari intensitas postingan dan keaktifan media sosialnya. Hal ini berarti division dalam negara atau dalam lingkup wilayah yang kecil belum masif, sehingga perlu bagi aktivis BDS negara untuk melakukan kampanye ke berbagai institusi atau entitas lainnya dalam negara tersebut. Perluasan ini juga seharusnya berkaca pada BDS global yang menggandeng artis, pejabat, universitas, organisasi keagamaan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah brokerage global dan keterbatasannya di tingkat nasional. Brokerage dalam BDS global itu adalah BNC dan PACBI yang berperan sebagai broker utama dalam menghubungkan pada organisasi-organisasi lainnya serta universitas atau institusi pendidikan. Pada tingkat yang lebih spesifik seperti negara BDS lokal belum dapat berperan sepenuhnya sebagai broker. Hal ini dapat dilihat dari ketiadaan kerjasama dan dukungan dari organisasi lokal, dunia pendidikan, dan aktor negara masing-masing. Dalam hal ini seharusnya BNC sebagai BDS National Committee mendorong aktivis BDS lokal atau inisiator BDS lokal untuk menjadi broker dalam lingkup wilayahnya masing-masing. Sehingga hal ini bisa menjadi evaluasi serta perkembangan yang lebih lanjut dari BDS Movement. Yang ketiga itu adalah lemahnya implikasi coordinated action. Aksi terkoordinasi BDS dapat terlihat dari dirumuskannya prioritas boycott list melalui media sosialnya, salah satunya di Instagram. Nah, berbagai boycott list priority ini juga disesuaikan kembali pada negara masing-masing oleh BDS negara, salah satunya itu pada Indonesia. Koordinasi aksi ini juga dapat berupa seperti kebijakan suatu negara untuk melakukan boykot atau penghimbauan, seperti salah satunya itu di Irlandia dengan kebijakannya melabeli produk-produk yang diproduksi di wilayah-wilayah ilegal pemukiman. Berdasarkan hal tersebut, BDS Movement mengalami scale shift upward dan downward, yang mana tadinya itu hanya dari kalangan warga Palestina, akademisi Palestina dan diasporanya, kemudian diperluas di tingkat global, kemudian timbul di BDS lokal di berbagai negara, itu kembali menspesifik. Namun, pada proses upward ini, gerakan ini masih belum tersebar pada banyak daerah ataupun negara secara merata, serta implementasi strategi BDS belum masif dikampanyekan, sehingga basis gerakan ini belum kuat dan banyak menyentuh grassroots. Lokalisasi ini belum signifikan, ditandai dari sosial media gerakan BDS di berbagai negara yang belum aktif. Nah, penyebaran strategi BDS secara digital ini masih minimum karena kurangnya peran para aktivis pro-Palestina dalam mengkampanyekan strategi BDS. Berdasarkan pada gerakan di wilayah yang lingkupnya kecil seperti organisasi SJP di berbagai universitas masih belum mengadopsi strategi BDS secara utuh, seperti hanya melakukan boykot pada produk terafiliasi Israel secara acak. Nah, gerakan ini memerlukan aksi yang terkoordinasi dengan baik sehingga dapat mencapai grassroots dan kokoh untuk gerakan BDS. Selain itu, partisipasi aktor lokal, selain partisipasi aksi lokal, BNC juga harus melakukan pengawasan dan memberi evaluasi serta mendorong para aktivitas global untuk mematangkan pergerakannya sesuai dengan koordinasi BDS global. Kemudian itu adalah ketergantungan escalation. Nah, berbagai tindakan represif negara Israel dan penduduknya menimbulkan eskalasi sehingga menjadi peningkatan perhatian internasional. Selain itu, eskalasi penyerangan Israel pada wilayah Palestina juga memberi perhatian pada BDS. Berdasarkan data dari Google Trends, itu BDS mendapat popularitas yang tinggi sejak eskalasi Oktober dalam sejarahnya. Namun, hal ini menunjukkan bahwa BDS cukup bergantung pada eskalasi militer Israel yang memakan banyak korban, sehingga BDS Movement perlu membuat panggungnya sendiri tanpa memerlukan adanya eskalasi aksi militer yang menimbulkan banyak korban lainnya, agar gerakan ini menciptakan outcome dan terus memberikan keberlanjutan.
Kelima, penutup kesimpulan dapat disimpulkan bahwa BDS movement merupakan suatu konsensus politik yang mengalami scale shift, upward, dan downward dalam perkembangan pergerakannya. Namun, dalam teori konsensus politik, ini berfokus pada dinamika interaksi, aksi kolektif, mobilisasi aksi yang cenderung mengabaikan kekuatan politik formal atau struktural, bahkan asymmetrical power dalam antar kedua pihak ini. Sementara itu, BDS movement memerlukan adanya peran dukungan dalam politik internasional. Dalam praktik pergerakan BDS yang lebih spesifik atau melokal, upaya ini masih terbatas dan perlu untuk diimplementasikan oleh aktor lokal dan pengorganisasiannya yang lebih baik oleh BDS global agar dapat menekan Israel dengan strategi-strategi yang telah disusun. Nah, saran untuk penelitian selanjutnya, agar mengetahui perkembangan atas strategi dan dampaknya perlu untuk mengevaluasi gerakan ini dengan membandingkan pada gerakan anti-apartheid yang telah berhasil mencapai tujuannya dengan strategi boikot investasi. Oleh karena itu, dimunculkan saran untuk penelitian selanjutnya adalah perbandingan gerakan anti-apartheid dengan gerakan BDS movement. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.